Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakal ngebahas apa aja treatment yang teman-teman harus lakukan pada saat begonia yang teman-teman beli secara online, yang tujuannya nanti agar begonia itu bisa tahan pada kondisi lingkungan teman-teman gitu. Contohnya terkadang kan teman-teman sering beli begonia online, teman-teman langsung pindah pot, langsung tanam di media yang baru. Terkadang begonia itu teman-teman dapat kondisinya layu ataupun lama-kelamaan dia membusuk pada kondisi di lapangan ataupun di rumah teman-teman. Jadinya di episode kali ini kita bakal ngebahas berdasarkan pengalaman saya apa aja yang harus teman-teman lakukan atau teman-teman siapkan agar begonia itu pada saat sampai di lokasi masih tetap segar dan untuk beberapa minggu ataupun seterusnya bisa tumbuh dengan baik gitu. Yang pertama teman-teman harus siapkan adalah air, dan saya gunain di sini vitamin B1 untuk tanaman anti stresnya. Teman-teman jangan berfokus pada vitamin B1-nya, tetapi teman-teman berfokus pada vitamin yang memang mudah teman-teman dapat di lingkungan ataupun toko-toko pertanian teman-teman. Kebetulan memang di daerah saya untuk vitamin B1 ini lebih mudah didapatkan teman-teman. Oke. Untuk saya pribadi biasanya dari Carolina Flower ngirim paketnya bentuknya seperti ini teman-teman ya, lengkap dengan pot media tanamnya. Yang awalnya mungkin ukuran tanamannya seperti ini, medianya seperti ini, tetapi saya repotting ke ukuran yang seperti ini. Kalau teman-teman yang jualan online pengen tahu caranya untuk repottingnya ke ukuran lebih kecil, teman-teman silahkan lihat di episode sebelumnya. Oke, awalnya teman-teman, biasanya kita identikkan pengiriman kurang lebih ke Pulau Jawa bisa memakan waktu 2-4 hari. Langkah pertama awal yang teman-teman lakukan adalah pada saat membuka paketnya, teman-teman bukanya jangan langsung buka semua gitu. Teman-teman silahkan buka aja dulu bagian atasnya. Biasanya saya tutup seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Teman-teman buka bagian atasnya. Ini lalu biarkan tanamannya terkena udara teman-teman, dalam artian biarkan bentuknya seperti ini aja gini, seperti ini. Lalu teman-teman diamkan kurang lebih 1 jam. Saya biasanya pengalaman pribadi saya biarkan 1 jam, memang nggak ada berfokus pada 1 jam 2 jam 3 jam, tapi saya pengalamannya biasanya 1 jam aja. Saya biarin seperti ini, nggak langsung dibuka. Tujuannya agar daun begonianya beradaptasi pada lingkungan yang baru teman-teman. Karena pada kondisi pada saat di packing, terkadang kan kondisinya gelap aja gara-gara di dalam boxnya itu gelap. Terus suhunya memang rata-rata lebih stabil gitu kalau di dalam box ya. Jadinya kalau kondisi lapangan atau lingkungan teman-teman udara panas, sebaiknya teman-teman buka aja dulu seperti ini, diamkan aja 1 jam agar tanamannya bisa beradaptasi. Oke. Untuk selanjutnya kita udah anggap aja udah berlalu 1 jam. Silahkan teman-teman buka paketnya. Bukanya jangan semua ya teman-teman ya. Silahkan hanya bagian daunnya aja gitu. Saya biasanya kalau ngirim paket dia dibalut tisu aja seperti ini. Ini dia. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini teman-teman biarkan kurang lebih setengah jam teman-teman. Tetapi dengan catatan teman-teman letakkan di kondisi lingkungan yang teduh ataupun sejuk. Contohnya seperti di bawah pot-pot tanaman ataupun di bawah parannya ataupun di lingkungan yang teman-teman anggap memang itu sejuk. Atau enggak gampang itu di bawah meja teras teman-teman ataupun dalam ruangan gitu. Nggak masalah dia. Kalau dalam keadaan ruangannya juga tertutup ataupun gelap, nggak masalah teman-teman. Sebaiknya memang seperti itu. Selanjutnya teman-teman diamkan sekitar 30 ataupun sampai dengan 60 menit. Kita anggap sudah lewat 30 menit. Teman-teman silahkan lakukan pembukaan pada areal ini. Kalau saya biasanya ngepackingnya seperti ini teman-teman ya. Udah dibuka. Kita buka. Bukanya pun teman-teman kalau pakai dari saya, teman-teman usahain
tanahnya tidak pecah teman-teman pada saat ngebukanya. Jadinya teman-teman nggak perlu terburu-buru, silahkan teman-teman buka aja perlahan-lahan paketnya. Usahain memang bagian atasnya dia nggak pecah teman-teman, seperti ini. Nah, bukanya teman-teman perlahan-lahan aja, nggak perlu buru-buru sampai buat tanahnya pecah gitu. Kalau teman-teman bukanya perlahan-lahan, otomatis tanah bagian atas ini dia tidak pecah dan akarnya tidak terganggu gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tanahnya bisa teman-teman lihat, tanahnya nggak pecah ya kondisinya. Oke, selanjutnya teman-teman siapkan air biasa, air penyiraman biasa. Kalau teman-teman punya air sungai nggak masalah, ataupun bekas tampungan air hujan nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah air PDAM teman-teman. Karena beberapa daerah, berdasarkan pengalaman saya yang saya cari tahu, itu PDAM itu biasanya ngandung kaporit teman-teman. Jadinya teman-teman usahain nggak usah gunain air seperti itu. Alangkah lebih baiknya teman-teman gunain air minum teman-teman aja gitu. Gampangnya seperti itu. Jangan gunakan air ataupun air bersih yang mengandung kaporit ataupun zat yang lainnya. Oke, ini kita buat air bersihnya. Kalau teman-teman yang saya bahas yang seperti di awal tadi, kalau teman-teman punya vitaminnya, alangkah lebih bagusnya. Tetapi kalau memang tidak punya, teman-teman siram dengan air bersih aja nggak masalah teman-teman. Sangat nggak masalah, karena kalau saya pribadi, untuk penyiramannya sendiri memang saya lakukan di terakhir sekali, dan kondisi tanamannya enggak saya pindah teman-teman, enggak saya lakukan pemindahan. Kalau pakai dari saya sendiri, dari Carolina Flower, pakai begonianya, memang saya bilang ke konsumen untuk nantinya kalau teman-teman mau pindah pot, dipindah itu kurang lebih di umur 2 sampai dengan 3 hari setelah paket diterima gitu. Jadinya teman-teman hanya berfokus pada penyiraman begonianya aja. Teman-teman nggak usah buru-buru. Selagi begonianya teman-teman lakukan treatment 2 sampai dengan 3 hari, teman-teman silahkan buat media tanamnya yang sudah poros. Untuk cara membuat media tanamnya, teman-teman silahkan scroll lagi ke video-video kita yang sebelumnya. Ada teknik ataupun tips dan trik untuk membuat media tanamnya. Untuk langkah selanjutnya adalah, berhubung karena saya gunain B1, nah, untuk takaran 500 ml ataupun setengah liter, saya biasanya gunain 1 tutup botol aja teman-teman. 1 tutup botol ini pun kurang lebih saya nggak berapa mili ya, kurang lebih 10 sampai dengan 15 mili gitu. Nah, udah, setelah teman-teman gunain, diaduk medianya. Yang tidak kalah lupa adalah teknik penyiramannya adalah teman-teman harus punya alas seperti ini agar air itu bisa langsung turun ke bawah teman-teman. Teman-teman jangan letakin di meja seperti ini, karena terkadang ada pot yang bagian bawahnya rata, nggak ada lubang-lubang seperti ini, ataupun nggak ada bagian yang nonjol seperti itu, dia bakalan menampung air. Jadinya saya sarankan kalau nggak punya seperti itu ya teman-teman buat seperti ini aja. Lalu teman-teman siram bagian bonggolnya ataupun bagian tanahnya sampai basah teman-teman. Nah, dapat kelihatan sampai basah, yaitu udah menetes ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman lakukan hal yang seperti itu aja tuh, sampai memang dia bagiannya sudah basah. Kalau media tanam saya yang saya gunain biasanya sifatnya poros, karena dapat teman-teman lihat pada saat saya siram seperti ini, airnya langsung kebuang teman-teman. Tanpa air itu dia mengendap lama-kelamaan gitu. Ataupun contohnya gampangnya, aduh medianya nggak ada lagi. Contohnya paling gampang itu air itu per sekian detik dia tidak menggumpal atau tidak mengumpul di bagian permukaan media tanam. Itu adalah media tanamnya yang mungkin terlalu kering ataupun tidak poros teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dari saya. Teman-teman silahkan pindahkan begonia ini kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kalaupun teman-teman mau pindah langsung ataupun teman-teman berhasil dengan treatment teman-teman, kalau pakainya udah nyampe lalu dibongkar ditanam ke media tanam yang baru dan berhasil, itu it's okay, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman berhasil, tetapi ini saya jabarkan secara keseluruhan karena beberapa pelanggan saya ataupun
konsumen-konsumen teman-teman yang ada di YouTube sering menanyakan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi saya mengambil secara keseluruhan untuk tips dan triknya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dan trik untuk begonia kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman share, jangan lupa di like juga, jangan lupa dihidupkan tombol notifikasinya, karena kita bakalan update setiap harinya untuk pembelajaran tanaman begonia dan tanaman yang lain-lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.